حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا. Halo, shalom teman-teman semua. Pada video sebelumnya kita bahas bersama Ibu Fadilah Hafiz tentang kesalahan tekstual grammar di dalam Al-Quran. Nah, ternyata ada yang memberikan respon teman-teman. Ini dari channel Tasik Ngaji. Nah, dia berusaha untuk membela Al-Quran, bahwa Al-Quran itu tidak salah. Tapi ternyata di dalam video itu dia bukannya membela Al-Quran, dia malah memberikan konfirmasi bahwa Al-Quran memang salah grammar teman-teman. Ya, kita dengar dulu ya apa yang dia katakan. Apa yang kemudian disampaikan oleh oknum non-muslim ini, kemudian dia membuat syubhat kepada Al-Quranul Karim. Dia tidak tahu mufradat, dia tidak tahu tasrif, dan dia tidak tahu bagaimana menerjemahkan Al-Quranul Karim. Dan yang ia tahu menerjemahkan Al-Quran itu dengan cara membuka Google Translate, ya ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Baik ya ikhwah, kami sampaikan ini adalah fitnahan yang nyata kepada Al-Quranul Karim. Kenapa saya katakan demikian? Kami bisa buktikan itu semua. Yang pertama, dia katakan dalam Al-Quranul Karim, sesungguhnya di ayat tersebut itu la tuhillu sya'airallah, artinya tidak boleh untuk syiar agama Allah, tidak boleh untuk dakwah kejaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia katakan la tuhillu dari kata halla yuhillu. Na'udzubillah min dzalik. Kami sampaikan di sini, Anda harus mengetahui tasrif terlebih dahulu, dan Anda harus tahu apa itu mufradat bahasa Arab. Halal itu dari kata halal yahillu, halalan. Maka tidak tepat kalau misalkan di ayat ini disebut halal, tuhillu kepada halal. Karena apa? Sekali lagi, halal itu masdar dari fi'il hala yahillu. Sehingga kalau misalkan dimasuki tak di sana menunjukkan kepada kamu atau menunjukkan kepada kalian semua, harusnya tahillu, bukan tuhillu. Sedangkan tuhillu dari kata halla yuhillu tuhillu, artinya apa? Melanggar. Nah, kita bisa buktikan ini semua bukan dalam Google Translate yang keliru ketika menerjemahkan. Kita langsung buka kamusnya. Baik, di sini sudah sangat jelas ya ikhwah. Halal itu dari kata halla yahillu, sehingga masdarnya halal. Sedangkan kata halla yuhillu dijadikan tuhillu, itu maknanya melanggar. Jadi dalam Al-Quran ini sudah sangat tepat diterjemahkan, janganlah kalian melanggar syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ini kemudian menerjemahkan Al-Quran dengan Google Translate. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian sebelum dari kata tuhillu di sana ada huruf lam. Apa arti huruf lam di sana? Google Translate tidak bisa membedakan mana lam nafi dan mana lam nahi. Apa itu lam nafi? Apa itu lam nahi? Lam nahi itu adalah pelarangan. Janganlah engkau sekali-kali melanggar syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat jelas di sini ya ikhwah, keawaman orang ini yang tidak tahu menerjemahkan Al-Quran kemudian dibantu dengan Google Translate, yang Google Translate sendiri tidak tahu kaidah nahwu dan sorobnya, sehingga mereka paksakan artinya. Katanya jangan menyebarkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya ikhwah, selama ini kita tahu kalau misalkan ada penolakan untuk menegakkan syiar agama Allah atau melarang untuk terjadinya syiar agama Allah Subhanahu wa taala, siapa kalau misalkan bukan syaitan yang terus menghalang-halangi manusia untuk menyampaikan kebenaran, yang terus menghalang-halangi manusia untuk menyampaikan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwah dikatakan, katanya syiar di sini dilarang karena di sana disebutkan tuhillu, itu tidak dihalalkan untuk syiar agama Allah. Waliyahzubillah. Maka Anda harus ketahui terlebih dahulu, halal di sana dari kata halal yahillu, bukan tuhillu. Jelas kita sudah ketahui bersama ya wah di kamus ma'ani. Baik ya, hemat kami, hal yang semacam ini tadi yang disampaikan itu sudah masuk kerana fitnah kepada kitab suci. Jadi katanya jangan untuk syiar agama Allah, padahal nyatanya tidak seperti itu. Ini fitnah yang sangat luar biasa dan ini subhat yang begitu sangat nyata yang menonton channel ini agar menyebarluaskan ya ikhwah terhadap orang yang kemudian memfitnah kepada Al-Quran yang seperti ini.
Iya, itu tadi tanggapan dari channel Tasik Ngaji ya. Ya, ini channelnya, ini videonya Missionaries Kristen, temukan kesalahan Al-Quran melalui Google Translate. Menarik ya teman-teman ya. Langsung panik ya, langsung, wah ini penistaan, ini fitnah. Malahan ketawa saya. Iya Bu, silakan Bu, dikasih respon dulu Bu. Oke, makasih Pak Tanpa lagi. Saya nonton ini, satu ketawa, saya dituduh misionaris. Oke, nggak apa-apa lah. Wah, keren saya misionaris. Itu fitnah juga loh Pak Ustadz. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Ya, oke. Sepertinya si Tasik Ngaji nggak kenal Bu Fadilah siapa nih. Kalau misalnya kenal, dia mestinya sungkem nih sama Bu Fadilah. Apalagi kalau Bu Fadilah laki. Kalau Bu Fadilah laki, mestinya dia sampai cium kaki nih. Udah dipanggil Habib nih Bu Fadilah kalau bisa laki. Mestinya si Tasik Ngaji bakal sungkem, bakal cium kaki. Jangan gitu Pak TR, asrem saya takut saya. Kok jadi didewakan saya nanti. Ya biasanya kan mereka gitu Bu, sama Habib kan langsung, wah gimana gitu, wah langsung sembah-sembah Habib gitu kan. Sampai bekas makanan Habib juga diembat sama mereka kan. Dibeli bekas makanan Habib, terus sendalnya Habib, nggak tahu kencingnya Habib juga diminum kali sama mereka. Pak TR bisa-bisa aja loh. Ya tapi benar Bu, ada kan kemarin-kemarin ada berita kan yang kiai yang ada yang Habib itu Iya, Habib minta istrinya seorang kiai. Iya, itu Nah, itu dia. Habib minta istrinya seorang kiai, terus kiainya langsung ceraikan, terus udah gitu istrinya dikasih ke Habib gitu kan. Oh, ya itu kan mengerikan tuh sampai begitu. Ini si Tasik Ngaji kalau misalnya Ibu Fadilah laki gitu, terus minta istrinya si Tasik Ngaji ini dia mesti ceraikan buat Ibu Fadilah nih. Direlakan guys. Jujur Untung Pak TR, Fadilah perempuan ya. Itu dia. Pas Pak TR kasih saya video ini, saya nggak mati bener apa yang salah. Saya ketawa. Kenapa? Dalam video tadi, dia lebih banyak mengulas kata la. Betul lah, di situ adalah la nafi, la tidak. Saya setuju dengan dia. Nah, yang jadi masalah, tuhillu. Nah, la tuhillu, dia bilang melanggar. Sekarang, kalau memang itu artinya melanggar, harusnya di Al-Quran, di ayat yang lain, memakai kata uhillu, yuhillu, harus diartikan melanggar. Bentar Bu, kita buka Al-Qurannya dulu. Quran berapa sih yang diomongin ya kemarin? Oke. Yang kemarin kan Al-Maidah ayat 2. Oke, kita buka dulu Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah ayat 2. Ya. Nah kan itu tuhillu. Dia bilang ini kan melanggar. Yang jadi masalah adalah kata tuhillu, yuhillu, uhillu di ayat yang lain berarti menghalalkan, dihalalkan. Tidak ada di ayat yang lain uhillu, yuhillu diartikan melanggar. Itu yang jadi masalah. Bagaimana dengan ayat yang lain? Itu loh Pak TR. Jadi kita bukan cuma masalah di Google Translate ya. Di Google Translate itu cuma buat supaya kita gampang. Cuman kita bukan bandinginnya sama Google Translate doang. Tapi dengan ayat Al-Quran yang lain ya. Betul. Berarti kita ayat satunya Pak TR. Si Tasik Ngaji nggak ngeh ya itu ya. Betul. Coba kita cari berarti ayat kan. Ayat satunya Pak. Ini ada uhillat. Sama uhillat. Ingat harokatnya pun uhillat, dhamma, kasra, kemudian fathah. Tuhillu menunjukkan kalian, kamu jamak. Sama ini Pak TR. Kemudian diartikan apa di sini? Coba kita buka tarjimnya Pak TR. Ini Quran Kemenak. Apa Pak TR di situ dituliskan dihalalkan bagimu. Kenapa yang di ayat kedua dikatakan itu melanggar kata yang sama, masdar yang sama? Baru satu ayat ya perbandingannya Pak TR ya. Baru satu ayat. Ayat berikutnya Pak TR. Coba Pak TR buka surat At-Taubah ayat 37. Arabnya Pak TR. Ya. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu.
Di bawah kita lihat artinya apa? Terjemahannya Pak TR. Apa di situ? Sungguhnya pengunduran diri bulan Ramadan itu hanya menambah kekufuran. Orang yang mereka menghalalkannya. Yuhillu. Mereka. Tuhillu. Kamu. Domirnya ke situ, Pak Ustadz. Kalau memang itu melanggar, kenapa di sini tidak diartikan melanggar juga? Satu-satunya yang diartikan melanggar cuma di Al-Maidah ayat 2. Saya tidak mempermasalahkan la nafinya itu. Kalau ditambah la nafi berarti janganlah kamu halalkan. Baru 2 ayat Pak TR. Saya kasih 1 ayat lagi. Al-A'raf ayat 157. Coba kita lihat terjemahnya apa? Terjemahannya melanggar bukan ini. Yuhillu, tuhillu. Coba terjemahannya Pak. Kita lihat. Apakah eng. Nih, dia menyuruh mereka pada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, menghalalkan. Bukan melanggar di sini. Tuhillu domirnya kalian, kamu jamak. Dan 3 ayat. Kalau saya cari ayat yang lain ada lagi. Semuanya artinya apa? Melanggar atau menghalalkan? Halal. Yang tadi dihalalkan, menghalalkan. Intinya tuh kan di situ. Saya tidak bicara la nafinya. Bukan di situ. Tuhillunya yang saya bicarakan. Saya setuju dengan dia. Itu la nafi. Betul. Akhirnya dia membongkar sesuatu yang lain lagi. Ini bukan fitnah. Karena saya melihat ini di ayat yang lain, Pak TR. Di ayat yang lain. Kalau di ayat yang lain ada arti yang sama dengan artinya melanggar, oke, ya. Tetapi di ayat yang lain dengan kata yang sama, masdar yang sama, artinya seperti ini, gitu loh. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Ya, sekarang kita coba kamus Al-Ma'ani ya, yang tadi dikatakan oleh Tasik Ngaji. Ini sebenarnya artinya apa ya? Coba kita balik ke, ya ini. Ini saya copy, terus saya taruh di sini. Artinya apa ya? Artinya? Nah, yang menghalalkan tuh yuhillu, yang di bawah itu, betul. Itu sebenarnya yang menghalalkan itu dia bilang halla yahillu, itu menghalalkan. Padahal di situ apa? Membatalkan. Tuh, yahillu membatalkan. Yang menghalalkan adalah yuhillu. Ahalla yuhillu itu menghalalkan, membolehkan. Ya kan? Dia bilang tadi kan harusnya menghalalkan tuh halla yahillu, dia bilang kan. Nah, kita coba lihat Pak. Halla yahillu, kita lihat mana? Di baris kedua. Halla yahillu. Artinya apa Pak? Membatalkan, memisahkan, mengatasi. Sedangkan yang di Al-Maidah ayat 2 tuh tuhillu, yang sama dengan yang baris ketiga. Yuhillu. Karena dia kalian, orang kedua jamak, tuhillu. Nah, apa artinya? Kita lihat. Artinya menghalalkan, membolehkan, membutuhkan, mendudukkan. Nah, ini Pak. Ini pakai kamus yang diberikan oleh Tasik Ngaji ya. Betul. Ya, jadi gini, saya ulangin ya. Jadi yang dipermasalahkan di sini, di Al-Maidah ayat 2 ini diterjemahkan jadi melanggar di sini ya. Bukan jangan melanggarnya. Kata melanggar ini loh yang dipermasalahkan ya. Ini bahasa Arabnya tuhelu. Nah, di ayat sebelumnya akar kata yang sama ini diterjemahkan dihalalkan. Oke. Terus udah gitu, ini tadi di ini ya di Al-Maidah ayat 1 ya atau ayat sebelumnya. Ini kata yang sama diterjemahkan dihalalkan. Oke. Terus ini ada lagi di dalam At-Taubah ayat 37, ini juga ada kata yang sama, akar katanya diterjemahkan jadi menghalalkan. Nah, di sini juga sama, ini ada lagi yang ketiga ya, jadi ada 3 ayat, Al-A'raf yang 157, ini juga diterjemahkan jadi menghalalkan. Jadi di dalam Al-Quran yang lain, ayat-ayat Al-Quran lain, tuhelu itu artinya menghalalkan, halal artinya gitu ya. Tapi cuman di sini doang satu. Ini di Al-Maidah ayat 2 ini satu-satunya sendiri yang jadinya melanggar. Gitu, itu yang dipermasalahkan, bukan masalah la atau lam. Gitu. Betul ya Bu ya?
Betul. Mm-mm. Dan lucu ya, dia bilang Bu Fadila nggak ngerti bahasa Arab ya. Bro, ini Bu Fadila ini native Arabic, bro. Arab native, bro. Kamu tuh Arab Arab wannabe. Bu Fadila ini, daerah. iya, dia kan Arab wannabe kan? Arab wannabe dia. Bu Fadila ini Arab asli. Nah, kalau misalnya dia laki, kamu tuh harus panggil dia Habib sebenarnya. Ya, kamu harus cium kaki dia. Pak TR ini selalu berlebihan. Cuman saya ketawa aja ngelihat ini ya, manggut-manggut dengan logat dia yang diarab-arabkan gitu kan. Iya, wafillah ya, pokoknya pakai kolok-kolok gitu kan. Nah, saya cuman ketawa. Yang dibicarakan apa? Kenapa dia malah dia bahas yang dia kupas masalah la dan lam? Oh, saya nggak di situnya. Iya, jadi saya malah mau berterima kasih Bu sama dia, Bu. Soalnya saya nggak ngeh gitu, maksudnya itu jelas-jelas di depan mata ya, itu salah grammar itu ya. Lam yalid walam yulad itu salah grammar teman-teman ya. Kita belajar bahasa Arab dikit ya, grammarnya ya. Kami ajak semua sahabat asik ngaji dan semua yang melihat tayangan kami ini tatkala menerjemahkan Al-Qur'anul Karim ke dalam Google Translate. Wah, begitu bahayanya, sangat luar biasa. Kita akan langsung saja ambil contoh dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Begitu sangat bahayanya ketika Al-Qur'anul Karim diterjemahkan di Google Translate. Wah. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Itu terjemahnya belum lahir dan belum mempunyai anak. Na'udzubillah min dalik. Allah katanya belum lahir dan belum mempunyai anak. Berarti kalau misalkan belum, nanti Allah lahir dan Allah memiliki anak. Ya Allah, ini adalah kekeliruan yang amat sangat nyata. Ini diterjemahkan dalam Google Translate. Yang seharusnya dikatakan lam yalid walam yulad, itu terjemahnya tidak dilahirkan dan tidak memiliki anak. Oke, ini kita belajar bahasa Arab sedikit. Ini dari website latiful.hayat.web.id. Oke, ini perbedaan antara lam dan la. Hanya dipakai untuk kata kerja sekarang. Sedangkan ma biasanya dipakai untuk kata kerja lampau. Secara kaedah grammar, la diterapkan yang huruf terakhirnya di doma. Misalnya, saya tidak paham. Ana la afhamu. Ya. Iya. Sedangkan sesudah lam, huruf terakhir disukun, sehingga penulisannya saya tidak paham. Ana lam afham. Ya. La itu artinya tidak, lam itu artinya belum. Memang begitu grammarnya seharusnya. Nah, jadi di sini lam yalid walam yulad ini memang seharusnya ya kalau diterjemahkan belum beranak dan belum diperanakan. Yang benar harusnya la yalid wa la yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak pula diperanakan. Dan itu yang kita ngomongin dari kemarin. Jadi bahasa Arab ini, lam yalid wa lam yulad, itu seharusnya itu dia belum beranak dan belum diperanakan. Nah, kalau maunya dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan, harusnya la yalid wa la yulad. Gitu, betul ya Bu ya? Ya, makanya saya bilang tadi sebenarnya di ayat yang tadi saya tidak membicarakan masalah la-nya itu. Dan dia membuka sendiri ya, sudahlah. Ya, ini karena dia buka sendiri ya. Kita juga jadi, ya juga ya, ini memang salah grammar ini. Ini kalau misalnya kita lihat Google Translate, ya memang nggak apa-apa kita pakai Google Translate. Lam yalid walam yulad, belum lahir dan belum punya anak. Kalau misalnya maunya tidak lahir dan tidak punya anak, harusnya la yalid wala yulad. Nah, ini harusnya nggak ada M-nya, ya. Nah, ini M-nya dibuang harusnya ya. Dia tidak lahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, ini grammar yang benar dalam bahasa Arab. Harusnya seperti ini. Kalau maunya tidak lahir dan tidak dilahirkan. Ya, jadi Al-Quran ini, ya, jadi kasihan ya, lihat asik ngaji dia benar tahu ini salah grammar, tapi karena dia harus percaya bahwa Al-Quran itu tidak salah sama sekali, dia harus putar otak tuh, harus mikir sampai gimana gitu, belajar ilmu ini, ilmu itu, ilmu masak, ilmu apalagi nggak ngerti, dan pokoknya semua ilmu harus dipelajari sama dia, gimana caranya supaya belum itu berubah menjadi tidak, gitu, ya.
Di sini harusnya memangnya belum, artinya harus diakal-akalin gitu supaya jadi tidak. Mungkin dia habiskan seumur hidup belajar berbagai macam ilmu gitu ya, menghabiskan bertahun-tahun untuk mengubah belum menjadi tidak gitu. Padahal ya kalau misalnya mau jujur udah jujur aja lah. Emang salah grammar Al-Quran harusnya la yalid wala yulat. Selesai gitu. Betul tuh begitu Bu. Ya gini aja Pak, kita coba lihat ayat yang lain. Apakah di ayat yang lain dijadikan artinya tidak, kan gitu. Oke, betul. Supaya kita nggak dibilang cuman Google Translate ya. Jadi kita bandingkan dengan ayat yang lain. Ini di sini lam ya, yang dipakai lam. Oke, di sini diterjemahkan menjadi tidak. Kan gitu. Ya, di ayat yang lain gimana? Ini di Al-Baqarah ayat 151. Di sini ada lam ya. Artinya apa? Di sini ada lam. Di sini diterjemahkan menjadi apa? Nah, jadi belum. Belum. Ya. Katanya kalau sukun kan itu artinya tidak. Nah, lantakunu itu ujungnya juga sukun. Gimana tuh? Ini sama persis nih ya. Iya, Persis nih. dulu. Coba ya. Tuh, biar kelihatan tuh. Sama persis katanya ya. Tuh, persis tuh. Coba dilihat lagi tuh. Persis ya. Sama. Persis. Nggak ada beda sama sekali. Sama-sama lam ya. Nah, di sini diterjemahkan menjadi tidak. Oke. Yang di tempat lain ini diterjemahkan menjadi belum. Oke. Terus di sini ada lagi ya. Ini di Al-Baqarah ayat 259. Ini juga lam ya. Persiskah sama yang sebelumnya? Tuh, kita lihat ya. Persis sama ya, lamnya nggak ada beda sama sekali, lam. Oke. Lamnya nggak ada beda, persis sama. Di sini diterjemahkan apa? Di sini diterjemahkan belum. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Belum. Ya, belum. Ini diterjemahkan jadi belum ya. Nih, sekali lagi lihat ini sama persis ya. Tuh. Terus begitu satu lagi ini. Ini di Al-Baqarah ayat 260 ya. Ini juga ada lam nih di sini nih ya. Ada lam juga, persis gak? Tuh persis sama ya. Persis. Di sini artinya apa? Artinya belum gitu. Dia dalam kurung Allah berfirman, belum percayakah engkau. Jadi memang lam itu artinya belum, bukan cuma di Google Translate. Di dalam Al-Quran ayat-ayat yang lain juga artinya belum. Ya, artinya yang ada di sini tidak sendiri. Ini sebenarnya kalau mau jujur, ini salah grammar. Harusnya kalau mau tidak beranak dan tidak diperanakan, harusnya la yalid wa la yulat, bukan lam yalid wa lam yulat, gitu. Oke, itu yang kita dari kemarin kita katakan, kita ngomongin. Ada kesalahan grammar, tekstual, bahasa Arab di dalam Al-Quran. Nah, ini adalah salah satu yang paling terkenal nih ayatnya nih. Ayat yang paling terkenal juga yang paling banyak diomongin ya. Ini ya sebenarnya ayat emas ini. Ya, tapi ini sebenarnya salah grammar kalau mau jujur. Kalau nggak mau jujur ya tadi pakai ilmu ini, ilmu itu. Wah, ini gara-gara belum belajar ilmu ini, ilmu itu, ilmu masak, ilmu apalagi lah tadi dia ngomongin banyak banget tuh ilmunya. Supaya belum berubah jadi tidak, kan gitu. Kasihan amat ya, mesti sampai begitunya gitu untuk membela. Sama kayak yang tuhilu tadi Pak. Kita udah lihat kan dia pakai kamus apa tadi? Kamus ma'ani ya. Ma'ani ternyata yuhilu bukan melanggar, malah yang yahilu dia bilang tadi itu yang dia tenggarai sebagai itulah yang kata halal sebenarnya. Ternyata di situ diartikan sebagai apa tadi? Membatalkan. Membatalkan malahan. Ya kan yahilu di situ. Bukan yahilu, bukan tuhilu, bukan yuhilu. Nah, tuh. Halla yahilu. Yahlu. Di sini yang di bawahnya menghalalkan yuhilu. Ya kan? Ahala yuhilu. Ahala yuhilu. Artinya
yang Al-Maidah ayat 2 sama tuhillu, cuman dia untuk orang kedua jamak. Dan lucunya lagi di ayat yang lain kata dasar yang sama tidak ada yang diartikan melanggar, diartikan halal semua. Itu yang masalah, sama dengan kata lam ini tadi, gitu loh. Coba saya juga jadi penasaran Bu, kalau ini diterjemahkan oleh si ini apa ya, Ma'ani ya? Coba Pak. Ini benar kan? Iya. Kamu istilah Iya. semua Indonesia Arab. Oh, ditampilin semua ya? Dilahirkan, diproduksi. Ini ya? Iya betul, lam yulat. Iya. Lam yulat. Belum lahir tuh. Artinya ya. Kamus yang dikasih sama si Tasik Ngaji nih. Lam yulat. Artinya apa? Di bawah juga. Belum lahir. Di bawah juga. Iya, di bawah coba Pak, cek yang di bawah. Ini ya. Ini ada lagi ya. Iya. Lam yulat. Belum lahir. Nggak ada yang bilang lam yulat itu tidak lahir, kecuali ayat Al-Quran di Al-Ikhlas 3. Cuma di sini doang. Mendadak jadi tidak gitu. Ya kalau mau jujur, ya ini salah grammar gitu. Jujur aja kenapa gitu, kenapa mesti ditutup-tutupin. Kan lucu ya, memangnya salah grammar, terus udah gitu sampai marah-marah, oh ini penistaan, fitnah katanya, viralkan. Aduh lebay banget sih. Lebay amat, gitu cuman begini doang, dibilang fitnah. Waduh. Kasihan ya. Kasihan ya Bu ya, hidup begitu ya, masih sampai begitunya gitu. Begitu amat gitu ya, kalau kita ya bilang. Iya. Sampai begitu amat, hidupnya kasihan amat. Kita tidak mempermasalahkan Google Translate-nya. Google Translate hanya untuk mempermudah sebenarnya. Iya, untuk mempermudah supaya gampang kelihatan ya. Supaya gampang ngetik, supaya gampang untuk kelihatan artinya satu persatu kata. Tapi bukan kita berarti kita menerjemahkan Al-Quran pakai Google Translate. Tidak begitu. Ya, harap maklum Bu, itu anak muda Bu. Ya, maklum ya, Arab wannabe ya begitu Bu. Jangan begitu. Mungkin ya biasa kalau Arab apa namanya yang terlalu gramatikal, ketika kita buka gramatikal kaget sendiri ya. Arab maklum lah. Bukan Arab wannabe. Ya sebenarnya bukan terlalu gramatikal sih dia Bu. Bukan terlalu gramatikal, tapi dia mempunyai kewajiban untuk membela Al-Quran, untuk memutar otak sampai kepala di bawah, dijeduk-jedukin atas bawah, bawah atas, di kanan kiri putar-putar, gimana caranya supaya Al-Quran benar. Salah juga gimana caranya dibikin supaya jadi benar, kan gitu. Mesti diakal-akalin, mesti ditakwil lah, mesti diiniin lah, mesti diitulah, mesti sahul lah, sorof lah, apa segala macam gitu. Justru nausorof itu kan ya memang gramatikal bahasa Arab. Justru saya pakai nausorof. Nah, ya itu dia. Ya, begitulah Pak. Masalahnya kan ingin supaya klaim mereka bahwa Al-Quran itu terjaga, terpelihara, sempurna, tidak ada cacat celah. Nah, berbagai macam cara mereka lakukan. Itu supaya klaim itu benar. Iya, klaim itu benar adanya. Ternyata kan nggak bisa dibuktikan. Ya, jadi kita sebenarnya nggak ada perbedaan ya sama apa yang dikatakan oleh Tasik Ngaji tadi yang tentang ini nih, tentang lam yalid walam yulad ya. Ya memang artinya belum lahir tuh belum punya anak. Cuman bedanya kalau dia mesti mengakal-akali bagaimana caranya supaya ini salah grammar jadi nggak salah grammar gitu. Oh lam di sini artinya tidak gitu. Mesti belajar dulu sekian puluh tahun gitu pakai ilmu apa nggak ngerti dah. Ya mungkin pakai ilmu masak kali atau ilmu apa begitu supaya belum berubah menjadi tidak simsalabim gitu. Mesti putar otak, kepalanya di bawah, kaki di atas mungkin atau bagaimana supaya belum menjadi tidak. Ya kalau kita tidak punya kepentingan untuk membela Al-Quran. Jadi kita ngomong apa adanya gitu. Ya memang ini salah grammar, harusnya pakai la bukan pakai lam. Selesai urusan. Gitu.
Ujung-ujungnya penistaan. Ayo ini dia ada itulah. Fitnah terhadap Al-Quran. Wah, mau diviralkan loh Bu Fadila, lo cuma gara-gara begini doang mengkritik seperti ini aja langsung mau diviralkan. Oke Bu, ada lagi Bu yang ingin disampaikan Bu? Silakan. Ya, jadi buat ya Ustadz ngaji ya. Terima kasih sudah membukakan semuanya. Saya juga jadi belajar ulang Pak TR sebenarnya masalah ini. Jadi titik poin saya bukan di la atau lam itu, bukan ya. Kata tuhillunya itu. Jadi kami tidak serta-merta cuman melihat ke Google Translate gitu loh. Tetapi juga yang terutama ada gramatika bahasa Arabnya. Bahkan ke komus-komusnya kita juga ngecek gitu Pak TR, bener kan? Jadi nggak sembarangan gitu loh. Nah, terima kasih banyak aja sama Ustadz ini. Syukron khairon katsiran. Gitu Pak TR. Ya, thank you Bu Fadila. Nah, ya, saya juga mau memberitahukan buat teman-teman ya yang mau kursus bahasa Arab dengan Bu Fadila. Bu Fadila akan buka kelas kursus bahasa Arab. Kalau teman-teman tertarik untuk belajar bahasa Arab dari Bu Fadila, teman-teman bisa isi formulir di link yang ada di layar teman-teman ini ya. bit.ly/kursus Arabik. Teman-teman tinggal browsing dengan ketik URL yang ada di layar. bit.ly/kursus Arabik. Teman-teman tinggal ketik ya, buka browser bit.ly/kursus Arabik seperti ini ya. Terus teman-teman tinggal enter, nanti akan kebuka formulir. Nah, teman-teman tinggal isi data ini ya. Nah, terutama teman-teman yang apologetik, teman-teman harus ngerti bahasa Arab sedikit-sedikit gitu ya. Ya, nggak perlu yang terlalu rumit lah, bahasa Arab standar aja gitu ya. Harus ngerti lah dikit-dikit ya. Ini sangat bagus untuk teman-teman yang apologet atau yang penginjilan mau bisa bahasa Arab sedikit-sedikit. Kalau teman-teman perlu, teman-teman bisa isi formulir ini. Nanti teman-teman akan dihubungi oleh Bu Fadila. Gitu ya Bu ya? Betul ya? Iya, betul Pak. Oke, sama satu lagi ya teman-teman ya. Ibu Fadila ini mau melakukan pelayanan ke Mentawai. Kalau teman-teman mau mendukung pelayanan Bu Fadila ke Mentawai, teman-teman bisa dukung melalui rekening yang muncul di layar kita sekarang ini. Di BCA 015 048 7391 atas nama Siti Fadila Hafiz. Betul Bu ya? Betul Pak, betul. Iya, saya akan ada pelayanan ke Mentawai. Karena ini tertunda terus, karena ke Mentawai ini bukan hal yang gampang, karena saya tidak cuma ke satu tempat di kotanya saja, tetapi masuk ke pelosoknya. Karena banyak PR di sana, Pak TR. Banyak sekali PR kita di sana. Begitu, Pak TR. Ya, teman-teman kalau mau mendukung pelayanan Bu Fadila Hafiz ke Mentawai, teman-teman bisa dukung Bu Fadila dengan persembahan kasih langsung ke BCA 015 048 7391 atas nama Siti Fadila Hafiz. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus berkati kita semua. Amin. Walau burung beo yang tak sadar beku, bangga sampai mati, hafal tanpa ngerti. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Halo
dari sulbi. Empat bini anak angkat, babi haram babu halal. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sulbi. Empat bini anak angkat, babi haram babu halal. الله ليس الكبير، الله ليس كبير، واشهد أن هناك الكثير مع الله، واشهد أن هناك الكثير مع الله، واشهد أن محمدا ليس رسول الله، واشهد أن محمدا ليس رسول الله. ليس هناك فائدة من الصلاة، ليس هناك فائدة من الصلاة، وليس نحم النجاة، وليس نحم النجاة. الله ليس كبيرا، الله ليس كبيرا، هناك كثيرا جانب الله، هناك كثيرا جانب الله. حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا